Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan tersanjung kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita selaku umat beliau, semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, tema bahasan kita adalah mati itu pasti, maka perbanyaklah sedekah. Kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ada dua poin besar dalam tema kita kali ini. Yang pertama adalah mati, yang kedua adalah sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya maut yang engkau lari daripadanya, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, maka sesungguhnya maut itu akan datang kepadamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dari hal yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan perlihatkan dan akan beritahukan kepada kita semuanya apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dari petikan ayat ini dapat kita fahami bahwasannya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup maka sudah pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dimanapun engkau berada, bagaimanapun keadaannya, seluruh makhluk yang hidup nanti akan mati pada saatnya. Pada saatnya maut itu datang sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita persiapkan. Jangan sampai ada dalam hati kita, dalam diri kita sebuah penyakit yang namanya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu cirinya ada dua. Yang pertama adalah hubbud dunya, cinta akan dunia, dan yang kedua adalah karahiyatul maut, atau benci atau takut akan kematian. Apabila ada dalam diri kita terlalu cinta dengan dunia dan takut akan mati, maka kita sudah terjangkit yang namanya penyakit wahan. Dari ayat di atas kita sudah tahu bahwasanya kematian itu pasti akan bertemu dengan kita. Maka kita harus mempersiapkan, menyongsong kematian itu dengan bekal yang cukup. Dan salah satu bekal yang cukup
Dan salah satu yang bisa memberikan kita bekal sampai dengan akhirat nanti adalah sedekah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seorang anak manusia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di antara 3 hal ini yang bisa memberikan bekal kita sampai dengan akhirat walaupun kita sudah meninggal adalah sedekah. Sedekah adalah kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita berikan kepada fakir miskin. Sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Seberapapun yang kita bisa sisihkan dari harta kita, dari rizki kita, untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan amal jariyah yang bisa memberikan bekal kita pada saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan selain dampak daripada akhirat nanti, sedekah juga bisa kita rasakan akibatnya. Di antara kelebihan-kelebihan sedekah adalah sedekah bisa membuka pintu rezeki kita. Barang siapa yang memperbanyak sedekah, rezekinya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya sedekah itu bisa memperpanjang umur kita. Maka mari kita menyiapkan bekal kita untuk menyongsong kematian yang sudah pasti akan datang sesuai dengan garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita di bulan suci Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan dan penuh rahmat, di mana semua amal yang kita lakukan dilipat gandakan ganjarannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbanyak sedekah. Semakin banyak sedekah kita berikan di bulan suci Ramadan ini, semakin banyak pahala kita raih sebagai tabungan amal kita untuk menyongsong kematian. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mumpung kita masih diberikan nikmat berupa hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini, maka mari kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Dan salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kita untuk kita terus beribadah kepadanya, dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Al-afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan
kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir, dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.